alasan kita harus membangun suatu lokasi baru istilahnya karena di Jakarta ini daya dukungnya sudah tidak terpenuhi gitu Prof. Jadi kalau menurut Profesor sendiri itu solusi terbaik saat ini yang kita punya dengan kemampuan kita saat ini itu seperti apa? Jadi logika ini ya, karena Jakarta banjir, karena Jakarta sinking menenggelam, karena Jakarta padat penduduknya, dan di dunia Jakarta itu nomor 1 kota yang tidak baik ya, kotor, dan dia mengalami sinking itu karena air tanah disedot untuk minuman macam-macam, maka tanah itu turun, di pantai laut itu naik, sungai mengalir tidak bisa ke laut, akhirnya dipukul kembali banjir Jakarta. Banjir Jakarta tiap musim hujan pasti banjir, tanah sinking turun, padat lalu lintas, udara kotor, bising, pokoknya brengsek. Tetapi keadaan itu bukan alasan untuk meninggalkan Jakarta, untuk memindahkan ibu kota. Memindahkan ibu kota mengelakkan kita dari menghadapi persoalan yang kita hadapi. Saya lebih cenderung, oke, kita ada soal, mari kita tangani soal. Untuk itu ada ilmu, sains, teknologi, ada cara-caranya di mana land subsidence bisa dicegah. Pertama adalah, mari kita bendung dulu, jangan buka laut itu menghambat sungai masuk. Jadi waduk lepas pantai. Dengan demikian, naiknya muka laut ya bisa dihambat, dihalangi oleh waduk. Kemudian Jakarta Bay atau Teluk Jakarta, kita bersihkan. Teluk Jakarta itu kotor sekali, tetapi kotor itu bikinan manusia, pencemaran manusia. Nah, yang kotor itu kan bisa dibersihkan. Nah, ada tekniknya, teknologinya. Maka kalau Teluk Jakarta bersih, tertanamlah, dan laut itu kemudian dipompa keluar, sungai-sungai mengalir kembali, tercipta air tawar danau yang cukup seperti 2 kali Jatiluhur. Ada air. Karena ada air itu, orang tidak perlu menggali air dari tanah, maka penyedotan air dari tanah dihindari, sehingga land subsidence, turunnya tanah, dihindari. Maka tata ruang diatur, lalu lintas bisa diatur, dan sebagainya. Otak dijalankan, ilmu diberikan. Karena ada ilmu sustainable city development, ada ilmunya mengatasi pencemaran, mengatasi banjir, mengatasi land subsidence dan sebagainya. Kenapa itu tidak dicerahkan sehingga kita selamatkan Jakarta? Dan jangan kita keluar dari persoalan ini, mengelak persoalan ini, pindah ke tempat lain. Yang tempat lain itu lain ekosistemnya, seperti Kalimantan itu. Lalu yang ada di sini diapain? Apa dicampakkan gitu saja? Ada jutaan penduduk yang ada di sini. Apalagi kemudian ke pantai utara Jawa, 56 juta penduduk di pantai utara. Jawa Utara juga mengalami sinking, mengalami ini seperti halnya Jakarta. Jadi hadapi masalah frontal dengan ilmu, sains, teknologi. Ada ilmunya, ada tekniknya, ada kemampuan kita. Jangan lari dari persoalan. Hadapi persoalan itu. Ini ada yang menarik nih, karena kalau kita lihat pola pembangunan Indonesia sendiri, terlebih baik kita lagi ngomongin Jakarta nih Prof, itu lebih kepada condong terhadap keputusan politik dibandingkan dengan keputusan ekologi. Kalau menurut Prof itu gimana? Gini, politik adalah bagian dari vision pembangunan. Lingkungan adalah vision dari pembangunan. Antara politik dan lingkungan tidak perlu dipertentangkan. Cara memakai kacamata pembangunan itu yang harus kita robah. Jangan kacamata pembangunan fisik saja, seolah-olah adalah membangun dari sudut pekerjaan umum PU saja. No, dalam hal ini PU, lingkungan juga perlu, tata ruang juga perlu,
bagian air juga perlu total football. Jadi ada pembangunan seperti main sepak bola bersama-sama, bukan permainan sendiri gitu. Jadi permasalahan Jakarta hadapi bersama, jangan lari dari persoalan, hadapi persoalan. Dan mengapa saya ingin? Karena Jakarta itu ada ibu kota proklamasi, sejarah bangsa di sini, proklamasi di sini. DPR gedung di sana yang mencatat sejarah pergantian pemerintahan dan sebagainya. Jakarta bukan sembarang kota. Jakarta kota perjuangan, tempat proklamasi diucapkan, di mana Undang-Undang Dasar 45 diperdebatkan di gedung Daplu itu. Jadi jangan dianggap remeh sejarah bangsa ini. Ilmu itu ada ilmu, apakah sosial, teknologi, kedokteran, macam-macam. It's ilmu, the way you think, pola pikir. Maka walaupun ilmu sosial, ilmu psikologi, ilmu kebudayaan, ilmu apa-apa, selama dia ilmu, dia punya kemampuan memakai otaknya. Berbeda yang orang yang tidak berilmu.